wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 1 pembelajaran keempat. Tema 7 itu sendiri yaitu tentang perkembangan teknologi, subtema 1 yaitu tentang perkembangan teknologi pangan. Nah, adapun tujuan kita mempelajari tema ini yaitu agar kita dapat mengidentifikasi tentang teknologi pangan, apa itu teknologi pangan, bagaimana pemanfaatannya, dan sebagainya. Kedua yaitu supaya kita dapat mengidentifikasi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya baca teks yang ada di samping ini. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Pagi ini, Udin dan teman-teman sangat bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni loh. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Lalu Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa makanan khas daerah yaitu combro dari Sunda, Jawa Barat. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Dan Beni membawa panada dari Manado. Lalu juga ada Siti membawa keripik singkong dari Padang. Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing ya. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik dan merasa lebih hebat. Yeay! Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau bertanya, apa isi dari cerita yang telah tadi kita baca bersama-sama? Ada yang tahu? Ya, tentang pakaian adat dan makanan khas daerah. Lalu, coba tadi masih ingat nggak siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks tersebut? Ya, ada Udin. Lalu ada siapa? Ada Edo. Ada siapa lagi? Ada Dayu, Lani, Beni, dan Siti. Mereka membawa makanan khas masing-masing ya. Apa saja yang dibawa oleh mereka? Betul, makanan khas daerah sesuai dengan pakaian adat mereka. Edo tadi memakai pakaian adat Papua. Apa yang dibawa oleh Edo? Betul, Edo membawa kue sagu dari Papua. Selanjutnya ada Siti. Coba kita lihat Siti. Siti membawa apa coba? Ya, betul. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Betul sekali. Coba kita lihat kembali teman-teman. Dari keberagaman ini merupakan dari negara Indonesia atau lingkungan sekitar kita. Pasti kita sering melihat yang namanya orang Sunda, pasti kita sering bertemu orang Bali, setidaknya pernah tahu bagaimana kultur Bali. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, dari teks yang sudah kita baca tadi, apa sih isi dari teks yang sudah kita baca? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali, tentang pakaian adat dan makanan khas daerah. Coba, apa saja sih pakaian khas daerah yang mereka pakai? Berasal dari daerah mana saja coba? Betul, ada yang dari Sunda, ada yang dari Bali, Papua, dan yang lainnya. Lalu, apa yang dibawa mereka ya teman-teman?
Betul, mereka membawa makanan khas daerah sesuai dengan pakaian yang mereka kenakan. Seperti Udin. Udin membawa makanan khas dari Sunda yaitu comro. Yang kedua ada Edo. Edo membawa makanan khas dari Papua yaitu kue sagu. Yang ketiga ada Siti. Siti membawa makanan khas Padang yaitu keripik singkong. Betul sekali ya teman-teman, sama seperti ketiga teman lainnya. Ada Beni, ada Dayu dari Bali yang membawa satelit dan yang lainnya. Anak-anak, dari teks yang kita baca tadi bersama-sama dapat kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia itu memiliki, ya betul sekali, Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak. Contohnya seperti pakaian adat dan makanan khas daerah itu. Dan sekarang ibu mau bertanya, saat kita dipertemukan dengan perbedaan itu, bagaimana sikap kita menghadapi suatu perbedaan itu sendiri? Ya, yang pertama, kita harus saling menghargai perbedaan dan menghargai keberagaman. Yang kedua, harus toleransi. Betul, kita harus toleransi terhadap sesama, baik itu mereka berkulit hitam. Lalu yang kedua, ya kita tidak boleh memilih-milih teman. Saat di lingkungan sekolah, kita bergaul dengan semuanya. Tidak boleh memilih-milih teman. Tidak boleh yang namanya saling bermusuhan hanya karena kita berbeda dengan yang lainnya. Jadi, semuanya harus saling berteman dan saling menyayangi ya semuanya. Nah, coba kita catat dulu poin pentingnya ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki keragaman baik dari itu pakaian, baik dari makanan khas daerahnya, dan masih banyak lagi. Coba kita ambil contohnya dari Siti. Perhatikan gambar di samping. Siti tadi membawa makanan khas. Betul, Siti membawa makanan khas Padang. Apa yang dibawa oleh Siti? Ya, Siti membawa keripik singkong khas Padang. Nah, ada yang tahu cara pembuatan keripik singkong itu bagaimana? Kalau yang tahu, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita baca yuk teks di samping ini. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peranan penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih tinggi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, menjadi karak kaliang, rendang singkong, karupua singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan bahkan lebih lama. Nah, sudah kita pahami ya anak-anak bahwa singkong itu diolah menggunakan teknologi pangan, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan teknologi pangan seperti pengawetan. Kedua, pengemasan dan penyimpanan. Apa sih manfaat dari teknologi pangan itu sendiri? Ya, manfaatnya yaitu agar makanan menjadi lebih awet dan tahan lama. Contohnya tadi seperti keripik singkong yang dibawa oleh Siti.
Lihat gambar di samping. Keripik singkong yang dibawa oleh Siti masih terbungkus dengan rapat. Kenapa keripik singkong yang dibawa Siti dibungkus dengan rapih dan rapat sekali? Ya, supaya tidak adanya udara masuk yang menyebabkan makanan menjadi cepat melempam dan tidak awet atau tahan lama. Lalu, sekarang ada yang tahu nggak? Makanan yang merupakan hasil contoh dari teknologi pangan itu sendiri selain keripik singkong. Dari teks tadi ada apa saja yang merupakan olahan singkong? Dakak-dakak. Tahu dakak-dakak seperti apa? Dakak-dakak seperti ini ya teman-teman. Lalu ada apa lagi? Ya, ada teknik pengemasannya yang baik. Dari teknik pengolahan singkong ini, kita ketahui bahwa singkong dapat diolah menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi makanan hasil panen melalui berbagai cara, seperti singkong merupakan makanan hasil panen. Tekniknya melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Boleh dicatat. Nah, dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Anak-anak, sepertinya kalian sudah paham kan apa itu teknologi pangan dan bagaimana proses dari pengolahan teknologi pangan itu sendiri. Nah, kalian sudah paham kan anak-anak apa itu pengolahan teknologi pangan? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi permainan. Permainannya ini tentang pengelompokan suatu gambar yang mana merupakan makanan yang hasil pengolahan teknologi pangan dan yang bukan hasil pengolahan teknologi pangan. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini Ibu memiliki gambar yang merupakan hasil pengolahan dari singkong. Ada kue talam singkong, ada karupuak singkong, atau mungkin bisa kita sebut kerupuk singkong. Ada rendang singkong, ada gulai singkong, ada dakak-dakak, ada kacimui, ada karak kaliang. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Di samping Ibu sudah terdapat gambar berjumlah 7, yaitu 7 gambar tentang makanan hasil olahan singkong. Coba kita lihat ada apa saja. Ya, betul, ada kacimui. Lalu ada apa lagi? Ada karak kaliang. Lalu ada apa lagi? Ada dakak-dakak, betul. Ada apa lagi? Rendang singkong, gulai singkong, karupuak sanjay, dan kue talam singkong. Nah, dari gambarnya saja pasti sudah kelihatan kan teman-teman, yang mana yang merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Coba kita ambil contohnya Coba yang merupakan hasil teknologi pangan kita lingkari ya teman-teman, lalu kita tempelkan. Nah, sudah kalian lingkari, yang mana saja yang kalian lingkari dari gambar di samping? Betul, ada karupuak sanjay. Karupuak sanjay ini berarti termasuk ke makanan teknologi pangan. Maka kita harus menempelkannya di tabel ya. Karupuak sanjay merupakan makanan teknologi olahan pangan. Lalu ada apa lagi teman-teman? Dakak-dakak. Kalian melingkari ke dakak-dakak? Oke, dakak-dakak merupakan makanan hasil teknologi olahan pangan. Kita masukkan. Nah, setelah dakak-dakak, kalian melingkari apa lagi? Karak kaliang.
Benar tidak ya karakaliang merupakan makanan hasil teknologi olahan pangan? Betul. Karakaliang kita tempelkan karakaliang di sini. Lalu masih adakah selain ketiga makanan ini yang merupakan hasil teknologi olahan pangan? Ya, betul ya. Singkong yang diolah menjadi teknologi pangan itu ada 3 makanan: karakaliang, dakak-dakak, dan kerupuk sanjay. Nah, anak-anak, apalagi makanan yang merupakan hasil olahan pangan selain ketiga ini? Apakah masih ada? Sudah? Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan permainannya ya. Hore! Sekarang kita beri apresiasi dulu untuk diri kita sendiri dengan cara tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Kalian harus mengulanginya ya. Kita ulangi bersama-sama. Tepuk salut untuk kita semua. Jempol, jempol, salut. Yeay. Nah, anak-anak, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu mau bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, kita sudah mempelajari tentang cara menghargai keberagaman, lalu mempelajari apa lagi? Ya, tentang teknologi olahan pangan. Yeay, kalian sudah sangat paham sekali ya teman-teman. Dan sekarang pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Selesai, baiklah. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa.